Faisal Abdai, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 31 Januari 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan pada materi indahnya beragama secara moderat di kelas 8C SMPN 4 Malang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Lanjutkan dari minggu kemarin. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Masih ingat jargonnya PAI 8C? Sip? Oke. Jos. Masih ingat? Kita coba ya. PAI 8C? Sip? Oke. Jos. Sebelum kita ke pelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan nanti ketua kelasnya untuk memimpin doa. Azza ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan. Tetap di tempat duduknya, tapi dalam kondisi berdiri. Oke, dilihat kanan kirinya, apakah ada bangku yang kosong? Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Tidak, semuanya bangkunya terisi ya, berarti semuanya masuk. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Biar tidak ngantuk, kita juga ingin pelemasan kadang dia berdiri, kadang duduk dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi. Silakan dibuka buku paketnya halaman 139. Halaman 139. Tentang apa itu? Secara moderat. Di situ ada istilah namanya adalah ummatan wasatoh. Istilah namanya ummatan wasatoh. Kira-kira apa artinya dari ummatan wasatoh? Silakan dibaca terlebih dahulu buku paketnya. Kira-kira artinya apa kalau bisa angkat tangan? Apa ummatan wasatoh artinya? Umat pertengahan, ya benar. Umat wasatoh, umatan wasatoh. Tidak ada juga yang besar. Oke, boleh diaplaus. Umatan wasatan gitu ya. Iya. Tapi bacanya wasato. Tan itu pakai tak, itu pakai po. Jadi bacanya wasato. Walaupun di fathah. Kita akan belajar itu beragama secara moderat
pertengahan. Nah, nanti kita akan pelajari kok bisa dinamakan umat pertengahan. Kita itu umat pertengahan. Pertengahan dari mana? Apakah zamannya kita hidup di tahun 2024 sekarang ya? Tahun 2024 apakah kita nantinya akan hidup lagi 2024 yang akan datang setelah itu dia selesai? Apakah seperti itu? Tidak. Umat wasato bukan seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Uniknya arti dari umatan wasato itu artinya adalah umat pertengahan. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini benar-benar letaknya berada di tengah. Surat Al-Baqarah itu jumlahnya ada 286. Dibagi 2 143. Persis di tengah-tengah. Uniknya seperti itu. Jadi tidak berat ke kanan dan juga tidak berat ke kiri. Yang hari ini kita pelajari, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kita akan berfokus terlebih dahulu di Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian ada bacaan tajwid yaitu nun mati dan mim sukun atau mati. Kemudian ada sedikit permainan dan terakhir penutup. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama melalui tutor sebaya kalian dapat membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 143 sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Yang pertama kita akan belajar ayatnya. Ayatnya agak panjang, walaupun cuma satu ayat agak panjang. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca ayat tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan hukum bacaan tajwid, terutama nun mati dan mim mati atau mim sukun. Yang kedua, melalui model pembelajaran discovery learning, kalian dapat menjelaskan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan hadis tentang sikap moderat dalam beragama dengan benar serta meyakini kebenaran Islam sebagai agama yang mengajarkan sikap moderat. Yang pertama kita akan belajar ayatnya, bagaimana cara membacanya. Yang kedua adalah kandungannya, mulai dari terjemah, kemudian maksud ayatnya itu apa, kenapa ada turun ayat seperti itu, kandungannya seperti apa, itu yang kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan belajar lebih mendalam mengenai umatan wasato itu seperti apa. Paham sampai sini? Dibuka halaman 145. Di bagian paling bawah itu ada ayat Al-Qur'annya. Ya. Silakan boleh dengan pelan-pelan dibaca terlebih dahulu. Boleh dengan temannya satu baku atau teman belakangnya juga boleh, untuk dicoba membaca. Nanti setelah ini akan kita baca bersama-sama. Kalau misalkan nggak punya buku paket, boleh lihat di atas, boleh lihat di proyektor. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulullah. Oke, kalau sudah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata
Yang memberanikan diri untuk membaca, saya tulis sebagai tambahan nilai ya. Absen 26. Oke, yang lain silahkan angkat tangan. Malu-malu sepertinya. Banyak yang malu, tapi malu. Vira, mencoba. Oke, silahkan. Syahidah. Absen berapa? 33. Satu lagi, one more. Oke, silakan. Syahidah. Oke. Silakan teman-teman. Saatnya jam kelima. Silakan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Saya dulu baru kalian. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litaskunu suhada'a. Sorry. Ulang. Litakunu ya. Litakunu suhada'a. Alan nasi. Wa yakunar rasulu. Alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi. Saya ulangi lagi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi. Saya ulangi lagi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi. Litakunu suhada'a 'alan nasi. Litakunu suhada'a 'alan nasi. Dari awal, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi. Sekali lagi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi. Saya sudah hafal satu garis. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi. Saya juga barusan hafalkan. Saya juga belum hafal. Bareng. Yang sudah hafal silakan. Satu baris saja. Hah? Berdua oke, boleh. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa.
Habis ini bersatu. Bersatu? Maksudnya satu orang. Enggak, berdua dulu. Maksudnya kalau pengen bersatu tak apa-apa. Ini masih ada kesempatan untuk berdua. Sama. Nilainya sama. Belum ya? Kita baca sekali lagi ya. Untuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Bebas, kalau nanti boleh ada. Ada? Masih berusaha. Sekali lagi habis ini selesai. Oke, silakan. Berdua. Apa-apa? Kadzalika ja'alnakum Oke, tepuk tangan. Kunna rasulu alaikum sahida. Sampai sahida itu artinya ini. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat dan wasata, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Paham dengan kata-kata ini? Mungkin sedikit sulit untuk dipahami ya. Artinya gini, Allah itu demikian kami itu Allah dengan para malaikat. Makanya menyebutnya kami karena banyak. Kami telah menjadikan, Allah menjadikan kita semua ini adalah umat pertengahan, umat yang sempurna, umat dan wasata, umat pertengahan. Pertengahan dimaksudkan di sini adalah pertengahan antara, mohon maaf, orang yang tidak paham dengan agama atau ateis lah kita sebut, dengan orang yang terlalu ekstrim dengan agama atau fanatik dengan agama. Terlalu fanatik dengan agama. Kita di tengah-tengah, nggak terlalu ke sana. Kita tahu agama dan juga tidak berlebihan terhadap agama. Maka di tengah-tengah. Allah menciptakan kita seperti itu. Agar apa? Agar kamu menjadi saksi, kita menjadi saksi. Kalau orang yang berbuat tidak paham agama, atau kita sebut ateis atau kafir bahkan, itu bagaimana Allah menyikapinya. Kita menjadi saksi. Oh, ternyata kalau orang kafir itu seperti itu. Kita bisa mengambil contoh Fir'aun. Kita bisa mengambil contoh Raja Namrud. Kita bisa mengambil contoh orang-orang kafir di sekelilingnya Nabi Muhammad. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab dan seterusnya. Kita tahu perbuatan seperti itu dimurkai. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Apa maksudnya? Dulu itu kiblat belum berada di Mekah. Sebelumnya ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Makanya di Madinah itu ada Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Satunya ke selatan, satunya ke utara dan selatan.
utara itu ke Masjidil Aqsa, ke selatan kalau dari Madinah itu berarti ke Masjidil Haram, Mekah. Seperti itu. Di sini ada perubahan kiblat. Bagi mereka yang mengalami perubahan kiblat, ini sesuatu cobaan yang besar bagi orang terdahulu. Karena orang sudah fokus ke sana, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, wis senang terhadap Masjidil Aqsa. Selain itu juga banyak yang merebutkan Masjidil Aqsa. Pokoknya senanglah dengan Masjidil Aqsa. Tahu-tahu disuruh ganti posisi, kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, ini kalau orangnya dia benar-benar mengikuti Rasulullah, maka dia nggak mempedulikan itu. Mau kemanapun kiblatnya, pokoknya Rasulullah yang perintah akan kulakukan. Kata orang yang beriman kepada Rasulullah. Tapi kalau imannya itu mohon maaf dangkal, dia nggak benar-benar iman kepada Rasulullah, maka dia akan nggak terima disuruh kiblat ke Masjidil Haram. Tetap kiblatnya di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, ini sebagai cobaan. Yang terjadi juga demikian. Banyak juga yang mengikuti Rasulullah. Dan Allah menampakkan itu semua. Siapa yang mencintai Rasulullah dan siapa yang enggak. Siapa yang mau berpaling dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan siapa yang enggak mau. Oke. Ayat ini menceritakan seperti itu. Jadi satu ayat ini ada dua makna. Yang pertama adalah tentang umatan wasatoh, yang kedua adalah tentang pemindahan kiblat. Makanya saya bisa. Selanjutnya ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Pernah belajar ilmu tajwid tentang nun sukun atau tanwin? Pernah ya? Di semester kemarin juga kita pelajari tentang ilmu tajwid. Masih ingat ilmu tajwid apa kemarin? Tafkhim dan talqin. Masih ingat? Masya Allah. Hari ini kita nun sukun atau tanwin ada berapa? Jumlahnya nun sukun atau tanwin? Ada 5. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlaq, yang terakhir ikhfa. Nun sukun atau tanwin namanya seperti itu. Bagi yang belum tahu nun sukun atau nun mati ya, tanwin ada 3. Ada apa aja? Fathah tanwin, dhammah tanwin, kasrah tanwin. Fathah ten sama dengan fathah tanwin, bebas nyebutnya fathah ten atau fathah tanwin, bebas. Yang pertama ada izhar lagi. Disiapkan buku tulisnya, kita menulis bersama-sama. Saya yang menulis silakan menulis. Nomor 1. Bacaan nun sukun atau tanwin. Tulis seperti itu ya. Nomor 1. Sebut atau tanwin. Tulis sukunnya atau tanwin. Mana? Yang A, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Mau diacak juga boleh. Pak, saya sudah terlanjur menghafalkan dari belakang, tidak apa-apa. Hamzah, ha, ghain, ain, kha, ha, tidak masalah. Bebas, gimana cara menghafalkannya. Tapi tulisnya tetap dari kanan ya, jangan dari kiri. Tulisnya tetap dari kanan. Walaupun dibalik, tapi tetap dari kanan. Sudah terlanjur Pak, tidak masalah. Mau dari kanan, dari kiri, tidak masalah, tidak kelihatan. Tapi berikutnya ya harus dari kanan. Hafal hurufnya ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Yang hafal silakan angkat tangan. Sebutkan absen berapa? 2.
menjadi 3 loh. Beri. Ya, satu-satunya. Yes. Depan kemana, Depan? Mama. Silakan boleh pilih. Mau pengen termasuk. Tadi kan kita proyektor ke depan. Kita ada game pemanasan sebelum ke sana. Di sini ada ayatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang tadi kita baca. Sudah saya kotaki. Ada nomornya. Kira-kira kotak nomor berapa yang termasuk idgham biguna? Silakan sebutkan langsung aja. Kotak nomor berapa yang tahu? 1? 6? Berapa? 1, 6, 7? Apa lagi? Sudah? Tidak ada lagi? 1, 6, 7 kita cek kebenarannya apakah betul 1, 6, 7. Kalau betul warnanya berganti merah. 1 betul? 6 betul? Dan jawabannya cuma ada 2. Ini ada suara sembilan. Oke, kita ke sini ya. Kita ke sini, silakan perwakilan untuk maju ke depan. Kita ke sini. Silakan Hokim Pak. Sebentar. Kita kesepakatan Hokim Pak yang menang pertama dan kedua maju hari ini. Maju ini bermain. Ini saya jelaskan. Satu kelompok. Oke, yang menang berarti kamu. 1, 2. Oke ya. Kelompok 5, anggotanya silakan maju ke depan. Permainannya di sini ada kertas yang ukurannya besar. Ini adalah hukum bacaan, ada idgham bila guna, ada infaq, ada izhar, idgham bi guna, dan iqlab. Sedangkan kertas yang kecil ini adalah ayatnya. Ada beberapa ayat yang enggak termasuk semuanya. Oke. Kalau termasuk silakan digolongkan nanti. Masuk mana? Paham ya sini? Waktunya 2 menit. Ya, betul 12. Dari 16. Sorry, dari 14. Dari 14. Oh, dari 14. Oke, penjelasan mengenai ummatan wasata akan kita lanjutkan minggu depan. Untuk tugasnya, ini cuma ada 1 tugasnya. Secara berkelompok, buatlah peta konsep tentang moderasi beragama dan memuat. Yang pertama ada pengertian, fungsi, dan contoh. Ini semakin banyak. Peta konsep silakan dibuat di Canva. Canva, selain Canva jangan Canva. Silakan Canva. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kelompoknya sesuai dengan yang tadi. Yang penting paham, nanti presentasinya bisa. Iya, Pak. Minggu depan selesai. Di Canva. Oke, kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa?
doa terlebih dahulu ya. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika